Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas segala nikmat Allah yang telah menjadikan bulan suci Ramadan bulan penuh keberkahan dan yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga beliau, dan juga kepada umat muslim yang istiqomah dalam menghidup-hidupkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini adalah pembahasan terakhir kita terkait dengan fikih sunnah, yang kajian ini membahas terkait dengan ma yubtilus syiyam, apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, ma yubtilus syiyam itu dibagi menjadi dua. Yang bisa membatalkan puasa kita itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah wajib untuk mengqadha. Yang kedua adalah wajib untuk mengqadha sekaligus kafar. Nah, di antara yang wajib untuk mengqadha yaitu al-akal wasyurb amdan, makan dan minum secara sengaja atau memasukkan sesuatu ke lubang mulut, ke mulut kita, dan itu harus sampai ditelan. Artinya selama tidak ditelan maka tidak batal. Misalnya contohnya kalau hanya mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang menyiapkan buka, kemudian juru masak atau koki ya, selama tidak ditelan dan berkumur-kumur ya, itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, la ba'sa ayyadu qat'am al-khol, tidak mengapa mencicipi makanan seperti misalnya gulai gitu ya, atau sejenisnya, selama tidak tertelan. Kenapa tidak batal? Sebab mencicipi makanan itu seperti kalau kita berkumur-kumur ketika wudhu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh tidak kita menelan ludah? Nah, tidak apa-apa menelan ludah selama dalam dua hal, yaitu yang pertama itu adalah ludah kita, dan ludah itu tidak dikeluarkan dari mulut kita ya, atau misalnya iseng gitu ya, dikumpulkan di gelas gitu ya, walaupun memang tidak ada yang melakukan itu, tapi siapa tahu ada yang iseng gitu, kemudian diminum ketika siang hari, walaupun ludahnya sendiri tidak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya menelan makanan atau meminum sesuatu itu dalam keadaan lupa? Nah, kalau dalam keadaan lupa atau terpaksa, maka itu tidak apa-apa. Rasulullah bersabda, "Innallah wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan sesuatu yang terpaksa. Nah, jadi kalau lupa, bagaimana? Ketika ingat, segera berhenti, kemudian kita berkumur-kumur dan melanjutkan puasa kita. Nah, dari larangan makan dan minum itu kemudian ulama-ulama fikih mengabstraksikan ke beberapa contoh yang lain atau ke beberapa penjelasan yang lain. Artinya yang tidak boleh itu adalah memasukkan segala sesuatu melalui kerongkongan kita ya,
untuk dimasukkan ke dalam perut itu nggak boleh. Ada lima lubang yang tidak boleh dimasuki. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu melalui mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga hidung, kemudian telinga, dan yang kelima, mohon maaf, dua rongga lubang kemaluan manusia. Nah, memasukkan sesuatu ke hidung tidak batal selama tidak sampai ke ujung pangkal hidung. Tidak sampai ke ujung pangkal hidung, sehingga kalau itu sampai ke ujung pangkal hidung kita itu terasa sakit. Nah, maka kalau cuma sebatas, mohon maaf, ada yang punya kebiasaan mengupil, ya tidak usah takut ya. Mengupil ketika puasa itu tidak apa-apa selama tidak disodok-sodok sampai ke ujung hidung ya. Atau misalnya memasukkan sesuatu istinsak tapi sampai ke ujung, nah itu tidak boleh. Tapi kalau cuma istinsak biasa tidak apa-apa. Nah, jadi yang selanjutnya adalah kalau seandainya memasukkan asap, bagaimana? Misalnya merokok itu. Kenapa merokok itu kemudian menjadi batal puasa kita? Karena ada dua alasan. Yang pertama adalah asap rokok itu termasuk zat ya, ketika itu kemudian dihisap sampai ke paru-paru kita atau paru-paru laki-laki ya, itu bisa membatalkan puasa. Dan dari alasan yang kedua, merokok itu menimbulkan kenikmatan ya, jadi tujuan puasanya tidak tercapai, yaitu menahan kenikmatan itu. Yang kedua adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Misalnya kita memasukkan tangan kita ke mulut supaya muntah, itu batal. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja, misalnya ibu muda hamil, kemudian dia muntah, maka tidak batal. Yang selanjutnya adalah haid dan nifas. Haid dan nifas itu membatalkan puasa walaupun datangnya di ujung mendekati berbuka. Ya, jadi dari pagi sampai jam 5:30 kita puasa, tiba-tiba adanya jam 6 walaupun jam 6 kurang 10 menit misalnya ya, belum adzan, kita haid, ya batal. Dan menggantinya juga 1 hari. Yang selanjutnya adalah al-istimna. Al-istimna itu masuk ke dalam yang tadi saya sebutkan, memasukkan sesuatu ke dua lubang kemaluan, mohon maaf ya. Misalnya bagi suami istri bersenggama, walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma, atau melakukan sesuatu seperti onani atau masturbasi, itu batal puasanya. Namun kalau seandainya ketiduran kemudian mohon maaf mimpi basah, maka itu tidak batal. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, yaitu bagaimana jika terjadi, terutama bagi pasangan ya, pasangan suami istri, terjadi senggama di siang hari. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka saya Nabi. Nah, Nabi tanya, wa ma ahlaka, apa yang menyebabkan engkau celaka? Dia menjawab, waqatu ala imraati fi Ramadan. Saya mendatangi istri saya pada bulan Ramadan dan terjadilah itu. Kemudian Nabi mengatakan, bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabah,
apakah kamu bisa memerdekakan budak? Tidak bisa ya Rasulullah, saya tidak punya uang. Kemudian dikasih pilihan yang lain. Fahal tastati'u an tasuma sahraini mutatabi'ain. Kalau begitu kamu ganti dengan puasa 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. Wah, saya tidak kuat ya Rasulullah. Nah, kemudian Nabi memberikan opsi yang lain lagi. Fahal tajidu matutimu sittina miskinan. Kamu punya makanan untuk disedekahkan kepada 60 orang miskin? Saya juga tidak punya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil kurma dan memberikan kepadanya dan memerintahkan dia untuk mensedekahkan kepada orang lain. Tapi kemudian dia mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, di daerah ini tidak ada yang lebih miskin daripada kami sekeluarga. Nah, mendengar itu Rasulullah tersenyum sampai terlihat giginya dan mengatakan, ya sudah, sedekahkanlah untuk keluargamu. Jadi ada tiga cara itu yang dinamakan dengan kafarah ketika terjadi jima di siang hari pada bulan suci Ramadan. Nah, ketika ini kemudian bagaimana, apakah kemudian kafaratnya ini harus berurutan atau pilihan? Nah, ini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah pilihan, ada yang menyebutkan diurutkan dulu. Kalau yang memerdekakan budak tidak mampu, maka pilih yang kedua. Kalau tidak mampu, pilih yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan sesuatu ke lubang telinga kita. Nah, memasukkan sesuatu ke lubang telinga, kalau cuma membersihkan telinga biasa tidak apa-apa. Tetapi ketika kita memasukkan sampai masuk telinga kita sakit, nah ini yang kemudian tidak diperbolehkan. Nah, dari beberapa hal yang kita sebutkan tadi, maka sudah sepatutnya lah ya kita berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa dan memilah-milih atau kita menjalankan puasa itu seperti yang saya sebutkan kemarin, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga sah puasa kita. Dan Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari selama 5 hari sampai hari ini mampu menjadi tambahan wawasan kita sehingga meningkatkan kualitas puasa kita dan membawa kita atau meningkatkan ketakwaan kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan kultum fikih puasa ini. Mohon maaf jika selama mengisi kultum ada banyak kesalahan. Ramadan Karim, semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.